gelap itu akan tersingkir saat cahaya menerangi, kan begitu. Kalau cahaya itu menerangi, ya itu gelap menyingkir. Kalau matahari datang yang malam, ya giliran dong, kan begitu. Mataharinya sekarang ya. Ya itu juga kalau ya, keimanan kita menjadi tebal, ya otomatis kebodohan-kebodohan yang kemudian bisa menjerumuskan kita kepada kesyirikan itu akan tersingkir. Nah, tekniknya seperti tadi, mempertebal iman, mendayagunakan kita semuanya yang ada dianugerahkan oleh Allah itu untuk mencari ketebalan iman itu gitu. Nah, bahkan di dalam Al-Quran disebutkan sangat tegas sekali, hawa nafsu kita itu bisa menjadi Tuhan. Loh, itu kan berarti kan syirik kita kalau menuhankan hawa nafsu. Itu sudah halus sekali. Nah, itu kan juga harus, itu jelas di dalam Al-Quran, maka juga harus kita pahami sampai seperti itu. Sehingga dengan seperti itu kita akan mendekati kualitas-kualitas para nabi itu. Mendekati kualitas para nabi Muhammad SAW, termasuk Nabi Ibrahim alaihissalam dan nabi-nabi yang lain. Tidak gampang panik, tidak gampang susah, resah, gelisah. Lintas Jogja Pagi, Pro 1 RRI Yogyakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, senang sekali kita kembali berjumpa untuk kesempatan di hari Minggu kali ini 27 Juni 2021 bersama Pro 1 RRI Yogyakarta. Dan mendengar saat ini tentu telah terhubung dengan narasumber kami, beliau Bapak Ustadz Lukman SHG MPD dari Fakultas Ilmu Agama Islam UII Yogyakarta. Kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz Lukman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kabar baik Pak Ustadz pagi hari ini? Alhamdulillah, semoga Bu Dina juga baik-baik saja. Iya, alhamdulillah, terima kasih, dan harapannya juga tetap diberikan kesehatan begitu Pak Ustadz ya. Amin. Kesehatan dan kebahagiaan. Nah Pak Ustadz, tema kita pagi hari ini kisah Nabi Ibrahim begitu ya Pak Ustadz? Oke. Ya, mungkin bisa diberikan tausiahnya terlebih dahulu, silakan Pak Ustadz Lukman. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesehatan di tengah-tengah situasi yang corona yang semakin banyak ini. Mudah-mudahan Allah menjaga kita semuanya, amin ya rabbal alamin. Shalawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudari, Bapak Ibu, Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa ayat 125 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun wattaba'a millata Ibrahim hanifa wattakhadallahu Ibrahim khalila. Yang artinya, dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang ikhlas menyerahkan dirinya kepada Allah sedang dia pun mengerjakan kebaikan, dan ia mengikuti agama Ibrahim yang lurus, dan Allah mengambil Ibrahim menjadi kesayangannya. Pemirsa, Bapak, saudara-saudari, kaum muslimin muslimat yang berbahagia, ayat 125 surat An-Nisa ini sangat luar biasa.
Dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang ikhlas menyerahkan dirinya kepada Allah. Sedang dia pun mengerjakan kebaikan dan ia mengikuti agama Ibrahim yang lurus. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam di ayat ini difirmankan oleh Allah sebagai nabi yang kalau kita ikuti, artinya kalau kita mengikuti Nabi Muhammad SAW, berarti kita juga mengikuti Nabi Ibrahim alaihissalam. Konteks ayat ini turun adalah di mana di situ banyak orang Yahudi, banyak orang Nasrani di waktu itu. Nah, mereka itu kan sudah menyelewengkan akidah yang diajarkan oleh nabi-nabi terdahulu, termasuk Nabi Ibrahim alaihissalam, dengan menambah ada Tuhan lain itu, ada Tuhan anak, ada Tuhan dan yang lain-lain. Yang lain-lain itu maksud saya Yahudi dengan mengatakan bahwa Uzair itu adalah anak Allah, Nasrani dengan mengatakan bahwa Yesus itu anak Tuhan, Maria dan macam-macam itu adalah penyelewengan. Jadi yang lurus itu adalah betul-betul menyembah Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim alaihissalam ini, para pendengar kaum muslimin muslimat yang berbahagia, itu ada kisah-kisah yang luar biasa yang kalau kita lihat di dalam Al-Quran itu ada 8 poin kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang pertama yaitu di mana ketika Nabi Ibrahim beranjak dewasa, ini adalah Nabi Ibrahim mencari Tuhan yang sebenarnya. Itu kan sangat terkenal ya, di dalam Al-Quran disebutkan Nabi Ibrahim melihat bintang, tetapi ternyata bintang itu padam. Saya nggak senang lah kalau punya Tuhan kok tenggelam gitu kan. Lalu kemudian ketemu bulan, begitu juga ini Tuhan, tetapi bulan tenggelam. Ketemu matahari juga tenggelam gitu kan. Mengapa kok Nabi Ibrahim alaihissalam itu berpikir seperti itu? Ya karena masyarakat pada saat itu ada yang menyembah bintang, ada yang menyembah rasi bintang itu, ada yang menyembah bulan, ada yang menyembah matahari, ada yang menyembah patung, ada yang mungkin menyembah gunung kan gitu. Ternyata Nabi Ibrahim tergelitik, yaitu waktu itu kalau umur sekarang itu ya remaja, mungkin menjelang remaja gitu ya. Akhirnya Nabi Ibrahim bertanya gitu, kok ada yang menyembah patung itu bagaimana, kok tidak rasional, tidak logis gitu loh. Wong patung dibuat oleh tangan, kok kemudian disembah. Nah, itu kisah itu ada di antaranya di surat Al-An'am 76-78. Nah ini pencarian, ini memberikan makna bahwa pencarian Tuhan untuk betul-betul sebenar-benarnya beriman. Saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah sepenuhnya. Itu kalau kita menggunakan daya nalar logika kita, diawali seperti itu. Itu adalah masa-masa di mana Nabi Ibrahim alaihissalam mencari Tuhan. Sampai Nabi Ibrahim itu pernah minta kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah, ya Allah, bagaimanakah Engkau menghidupkan orang-orang yang sudah mati itu. Nah, Nabi Ibrahim diperintah oleh Allah untuk memotong-motong burung, gitu ya. Tentu burung itu akhirnya mati waktu dipotong-potong, lalu kemudian diletakkan di gunung yang jauh, gunung sebelah timur, gunung sebelah barat itu di sekeliling situ. Nah, lalu nanti akhirnya dipanggil oleh Nabi Ibrahim burung itu. Akhirnya burung itu hidup kembali. Padahal antar potongan daging itu jauh sekali. Nah, itu logika Nabi Ibrahim alaihissalam sampai berujung di situ. Nah, dari pencarian logika itu kemudian dikaruniai Allah, dibukakanlah oleh Allah Subhanahu wa taala tanda-tanda kekuasaan Allah, sampai tanda-tanda yang betul-betul kelihatan oleh mata, ini burung hidup lagi itu. Nah, ini tentu akan menjadi, kalau orang yang sudah muslim, apakah perlu seperti itu? Iya, perlu untuk memikirkan alam semesta ini sampai Allah Subhanahu wa taala memberikan satu tanda. Ya walaupun tidak sebesar Nabi Ibrahim, ya kita kan
bukan nabi, mungkin ya tanda-tanda yang betul-betul akhirnya kita bisa mengatakan ya bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah Tuhan alam semesta. Nah, sesudah Nabi Ibrahim dengan sangat kuat keimanannya karena dengan pencarian itu, kisah berikutnya adalah Nabi Ibrahim memperingatkan kaumnya. Ini sangat terkenal sejak saya kecil dulu sudah ada pelajaran di sekolah ini. Yaitu Nabi Ibrahim memotong-motong kepala berhala yang ada di kuil-kuil. Kuil itu dihancurkan, lalu kemudian kapaknya ditaruh di patung yang paling besar. Para penyembahnya tanya, ini siapa yang menghancurkan? Ya yang paling gede itu yang menghancurkan gitu kan. Ternyata ya mereka ya nggak bisa yang gede kalau menghancurkan itu mereka. Lah kalau nggak bisa, mengapa engkau sebut sebagai Tuhan? Nah, itu ada di Quran surat Al-An'am ayat 74. Nah, saudara-saudari, Bapak Ibu, kaum muslimin muslimat yang berbahagia, ada ini waktu Nabi Ibrahim masih muda. Lalu kemudian karena itulah dia Nabi Ibrahim ini dihukum, bahkan terusir dari kerajaan Babilonia yang rajanya Raja Namrud itu. Nah, kemudian beliau menikah dengan Sarah. Kalau di Jawa biasanya disebut Siti Sarah gitu. Sarah, lalu kemudian tidak punya anak sampai umur 86 tahun. Nabi Ibrahim umur 86 tahun belum punya anak. Lalu menikah dengan Hajar atau Siti Hajar radhiyallahu anha. Lalu kemudian mempunyai anak Nabi Ismail pada umur 86 itu. Lalu umur 96 Nabi Ibrahim alaihissalam mempunyai anak Nabi Ishak itu. Nah, lalu setelah punya anak, kita juga mengetahui betapa Nabi Ibrahim alaihissalam diuji oleh Allah untuk mengasingkan anaknya yang kecil, yang Nabi Ismail itu, dengan Siti Hajar, mengasingkannya di perbukitan Mekah itu, kalau sekarang yang Mekah itu. Nah, lalu kemudian sampai ada air Zam-Zam itu. Nah, itu adalah kisah-kisah, rangkaian kisah dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, nanti kemudian Nabi Ibrahim setelah meninggalkan Nabi Ismail dan Siti Hajar di Mekah itu, kemudian setelah Nabi Ismail besar, kembali lagi menjenguk, alhamdulillah kan gitu. Tetapi ternyata Allah memerintahkan untuk menyembelih Nabi Ismail itu. Nah, akhirnya penyembelihannya diganti dengan domba. Nah, itu adalah kisah Nabi Ibrahim. Lalu kemudian Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail meninggikan pondasi Ka'bah. Pondasi Ka'bah ditinggikan sehingga sekarang masih sampai sekarang disebut ada makom Ibrahim itu. Nah, lalu kisah yang lain yang belum kelewatan, kisah Nabi Ibrahim dibakar oleh Raja Namrud. Sampai-sampai malaikat itu ingin memberikan bantuan kepada Nabi Ibrahim waktu mau dibakar itu. Tetapi Nabi Ibrahim, cukup Allah yang membantu saya. Saya tidak butuh bantuan kalian. Itu yang luar biasa itu. Bahkan malaikat itu kan jelas utusan Tuhan gitu ya. Tapi Nabi Ibrahim itu masih tidak. Saya hanya butuh pertolongan Allah. Cukup pertolongan Allah. Kalian malaikat tidak saya terima untuk menolong saya. Saya hanya Allah. Itu luar biasa sekali. Begitu Nabi Ibrahim sangat percaya bahwa Allah akan menolongnya secara langsung. Dan Allah kemudian berfirman kepada api dinginlah gitu. Dan api akhirnya menjadi dingin. Nah, itu adalah satu bentuk betapa proses pencarian Nabi Ibrahim yang menggunakan daya nalar logika
yang kemudian dibukakan oleh Allah tanda-tanda kekuasaannya yang sangat nyata itu tidak kemudian itu mempengaruhi Nabi Ibrahim untuk begitu memegang erat yang namanya keimanannya itu ya, sampai disebut Nabi itu. Cerita ini bisa diambil sebuah pelajaran bahwasannya kalau kita itu betul-betul mencari tanda-tanda kekuasaan Allah dalam rangka untuk memperkuat keimanan kita, memperkuat persaksian kita, maka kita akan menjadi satu pribadi beriman yang sangat kuat. Jadi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menganugerahkan kepada kita yang namanya hati, akal, panca indera dan yang lain-lain itu, maka harus difungsikan semua. Selama ini kan seringkali, mohon maaf, kita mendengar bahwa iman itu ya imani saja. Lah itu kurang, menurut saya tidak pas. Di antara tidak pasnya ya kisah Nabi Ibrahim ini, kalau kita larikan ke sana, maka akan tampak sekali bahwa keimanan itu juga harus dicari dengan logika, nalar berpikir kita. Nah, itu yang bisa saya sampaikan sampai kisah Nabi Ibrahim dibakar, lalu kemudian ya terakhir Nabi Ibrahim itu adalah meninggikan pondasi Ka'bah dan menyeru kepada orang seluruh dunia untuk mengunjungi atau berhaji itu. Itu yang mungkin bisa jadi pengantar bagi diskusi kita pada pagi hari ini, para pendengar, kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Terima kasih. Baik Pak Ustadz Lukman, terima kasih. Nah, yang menjadi tema kita kisah Nabi Ibrahim. Kita mengajak pendengar untuk bergabung ya Pak Ustadz, nanti bisa ditanggapi ya. Oke. Baik, untuk yang akan bergabung silakan pendengar Anda bisa bergabung di 5803333 ataupun juga untuk SMS dan WhatsApp kami di 0811271111. Beliau bersama Bapak Ustadz Lukman dari Fakultas Ilmu Agama Islam UII Yogyakarta tentang kisah Nabi Ibrahim. Untuk yang sudah bergabung, Religi Pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan Ibu? Ibu Nani. Ibu Nani di Bantul, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Ustaz. Alhamdulillah. Ini kan nanti dan pencarian ilmu saja. Dulu kan Nabi Ibrahim waktu itu belum ada yang berdakwah saja, belum ada tulisan yang untuk menyampaikan ini ya. Beliau dengan dengan tentunya itu sangat pandai saja karena pakai akal ya Ustaz. Itu tinggal Nabi Ibrahim ada Ka'bah, ada kita cara berkorban atau sejarahnya. Salah satu yang tadi agama yang menyembah matahari dan menyembah patung itu sekarang ada itu Ustaz. Negara yang menyembah matahari, ada yang main patung ini. Apakah itu salah satu bukti Allah kemudian bahwa zaman dulu sekian ribu tahun yang lalu memang orang-orang mesti seperti yang sekarang ini. Kalau yang sekarang tidak mencari iman dengan akal, ini bagaimana Ustaz? Berarti kan ada hukuman tersendiri Ustaz. Karena yang ribuan tahun yang lalu saja Nabi Ibrahim sudah mencari. Sekarang ya sudah ada petunjuk kok tidak mencari Ustaz. Bagaimana Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Nani yang ada di Bantul kebersamaan kita dalam Religi Pagi. Assalamualaikum. Selamat pagi untuk yang sudah bergabung. Ya, mungkin bisa dicoba lagi, terputus ya di 5803333. Kita jumpa dalam Religi Pagi. Assalamualaikum yang bergabung. Selamat pagi. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Hasan di Pleret, silakan. Dibilangnya Mbak ya? Sudah Pak Hasan, monggo. Ya. Ini yang terhormat Pak Ustadz ya. Ini beberapa kisah dari Nabi Ibrahim alaihissalam yang perlu kita pelajari. Terutama dengan Nabi Ibrahim termasuk salah satunya dari 5 dari utusan Allah yang ulul azmi pilihan ya. Dari 25 para nabi.
sebenarnya sudah ada ikhlasan beliau dalam mengorbankan putranya Ismail untuk sebagai contoh teladan bagi kita di zaman ini. Ya, bahwasanya beliau adalah salah satu pian dan nasab dari Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Begitu, Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hasannya ada di Pleret. Masih kami buka untuk kebersamaan Anda di 5803333 dalam Religi Pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Mbak Dina. Iya, dengan Pak Beni. Pak Beni di Gandaria. Oke. Iya, silakan Pak Beni. Ustaz, sama-sama raja yang pecah dan pengis itu ya antara Fir'aun dan Namrud. Tapi kenapa ya sampai sekarang kok yang diabadikan atas itu adalah Fir'aunnya, Namrudnya kok enggak, kenapa ya? Mohon dijelaskan ya Pak Ustaz. Makasih. Makasih Mbak Dina. Terima kasih Pak Beni yang ada di Gandaria. Masih kami buka untuk kebersamaan Anda 5803333 Religi Pagi. Assalamualaikum. Oh, terputus di 5803333. Tema kita adalah kisah Nabi Ibrahim. Religi Pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan Ibu Siti Bangun Bapak. Silakan Bu Siti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ustaz. Waalaikumsalam. Mau tanya Bapak Ustaz, kenapa Kanjeng Nabi Ibrahim alaihi salam disebut bapaknya para nabi? Kok bukan Kanjeng Nabi Adam alaihi salam? Padahal kan Kanjeng Nabi Adam kan orang pertama yang diciptakan sebagai nabi juga. Itu pertanyaan yang pertama. Yang kedua, apakah betul pada waktu Kanjeng Nabi Ibrahim sebelum ya Nabi Ibrahim kecil itu pada masanya itu mau dibunuh, mereka bayi-bayi yang lahir mau dibunuh oleh Raja Namrud. Terus Ibrahim kecil diasingkan sama orang tuanya ke hutan. Juga kan Ibrahim kecil sudah diberikan mukjizat. Ibu jarinya itu ada madunya sehingga dia selalu mengisap jarinya. Akhirnya setelah bolak-balik ditengok sama orang tuanya itu besar seperti itu. Mohon penjelasannya. Jadi perkembangnya badannya besar itu karena menghisap madu yang ada di ibu jarinya. Apakah betul? Mohon penjelasannya. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Siti yang ada di Banguntapan. Baik Pak Ustadz, sebelum ditanggapi untuk kesempatan pagi kali ini, ya kita dengarkan terlebih dahulu mutiara hadis berikut ini ya Pak Ustadz. Tetap terhubung ya. 3 amal pahalanya tak terputus. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa bisalasin shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'ulah. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika anak keturunan Adam alaihissalam meninggal dunia, maka putuslah semua amal perbuatannya kecuali 3 perkara: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, amal soleh yang selalu mendoakan kedua orang tuanya,
Hadis riwayat Muslim. Channel ini bisa didengarkan dengan kualitas audio lebih baik. Download aplikasi RRI Playgo di smartphone. RRI Playgo, satu aplikasi untuk mendengarkan RRI se-Indonesia, siaran luar negeri, saluran musik Channel 5, menyaksikan siaran RRI yang divisualkan, RRI Net, informasi terakurat RRI Online, RRI 30 Detik, RRI Mag, Biyau, dan editorial Pro 3. Selamat datang di era digital RRI. Kini, mendengar, menonton, dan membaca berita cukup di satu aplikasi. RRI Playgo 91,1 Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal inspirasi. Pendengar, kebersamaan kita untuk kesempatan pagi kali ini dalam Religi Pagi dengan tema kisah Nabi Ibrahim. Tentunya bersama narasumber kami, beliau Bapak Ustadz Lukman SHG MPD dari Fakultas Ilmu Agama Islam UI Yogyakarta. Pak Ustadz Lukman masih terhubung ya Pak Ustadz? Nggih. Baik Pak Ustadz, sudah ada 4 penelpon yang bergabung, nanti juga ada WhatsApp-nya. Mungkin bisa ditanggapi terlebih dahulu Pak Ustadz, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Bu Neni di Bantul. Pertanyaannya adalah Nabi Ibrahim dengan kekuatan daya nalar, yang itu juga kita punyai, daya nalar, logika itu mencari Tuhan yang sebenarnya, dan akhirnya dibukakan oleh Allah bahwa inilah Tuhan, yaitu Allah gitu kan, dengan yakin, seyakin-yakinnya gitu. Nah, bagaimana dengan orang-orang yang sudah beriman Muslim tetapi tidak mencarinya? Ya, itu namanya juga melakukan kalau di Quran surat Yunus ayat 100, Quran surat Yunus itu adalah surat ke-10, yang ke ayat yang ke-100, berarti kalau diangkakan itu 10.2 100 gitu ya, angkanya unik gitu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Allah akan menimpakan kemurkaan, ada terjemahan yang kemurkaan, ada yang kehinaan bagi orang-orang yang tidak mempergunakan akal pikirnya. Kalau orang-orang yang tidak berkembang keimanannya karena tidak menggunakan akal pikirannya, ya ibaratnya kelas, ya dia tetap beriman tetapi tidak, kualitasnya tetap rendah. Nah, pada kehidupan yang betul-betul keimanannya itu sudah kuat tapi tidak mencari gitu ya, mungkin dia merasa keimanannya kuat tapi mungkin itu kualitas atau derajatnya masih kurang tinggi daripada orang-orang yang mempergunakan daya nalar atau pikirnya itu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman bahwasannya kita hanya perlu sungguh-sungguh gitu ya, untuk mendapatkan pencerahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, alladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Sesungguhnya orang-orang yang sungguh-sungguh mengerahkan tenaga, pikirannya, dananya, dan waktunya untuk mencari atau untuk berjuang di jalan Allah, termasuk mencari kualitas persaksian atau kualitas syahadat kepada Allah, maka Allah akan menunjukkan jalannya. Yang perlu dilakukan itu adalah kesungguhan. Yang namanya sungguh-sungguh itu berarti mengerahkan waktu kita, pikiran kita, tenaga kita, juga mungkin dana juga, Nah, itu maka Allah akan menunjukkan jalan. Nah, penunjukan jalan inilah kalau disamakan dengan kisah Nabi Ibrahim, ya Allah kemudian menunjukkan inilah aku Allah gitu kan. Nah, kalau kita mungkin akan menemukan satu tanda-tanda yang betul-betul kita yakini, yang tidak bisa tergoyahkan lagi. Di antaranya mungkin orang yang sungguh-sungguh itu akan dikaruniai mimpi, dipanggihi atau ditemui
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang memberikan ketenangan jiwa yang luar biasa, kemantapan jiwa yang luar biasa kan gitu. Mungkin juga orang-orang yang seperti itu akan menemukan keselarasan zikirnya dengan zikir alam semesta, umpamanya begitu. Alam semesta itu betapa ia mampu untuk menghikmatinya dan seakan-akan mempunyai keselarasan dalam menyebut nama Allah dengan tasbihnya itu subhanallah. Dan itu secara ilmiah sudah pernah diteliti bahwasanya memang tumbuh-tumbuhan itu ternyata mengeluarkan gelombang elektromagnetik yang membentuk tulisan atau membentuk gelombang Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau menemukan itu, oh ya memang benar ternyata alam semesta ini ciptaan Allah. Mungkin terbuka seperti itu kalau zaman-zaman kita gitu kan. Kalau zaman Nabi Ibrahim didatangi malaikat Jibril kan, sehingga bahkan bisa langsung berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu. Kalau hukumannya saya tidak tahu Bu Neni di Bantul gitu. Tetapi tentu orang-orang yang mendedikasikan dirinya untuk mencari betul dalil-dalil atau kesungguhan kesaksiannya tentu berbeda dengan orang-orang yang tidak kalau derajatnya. Kalau hukumannya saya tidak tahu, tetapi di Quran surat 10 ayat 100 tadi Allah menimpakan kehinaan bagi orang-orang yang tidak menggunakan akal pikirnya, itu bagi orang-orang kafir mestinya ya, orang-orang kafir. Kalau orang-orang yang muslim, mukmin ya, sesedikit apapun punya keimanan itu tetap sangat berharga walaupun masih kalah dengan yang berkualitas gitu. Untuk Pak Hasan, bahwasannya Nabi Ibrahim itu adalah salah satu ulul azmi ya. Ulul azmi itu adalah para nabi, ada 5 yang kalau saya dulu diajari itu nyingkatnya minim gitu ya, minim, M-I-N-I-M gitu. M yang pertama itu Nabi Muhammad, Nabi Isa, Nuh, Ibrahim, Musa. Nah itu memang mengapa kok disebut ulul azmi, itu adalah nabi-nabi yang mempunyai keteguhan. Ya tentu kalau nabi-nabi yang lain mempunyai keteguhan gitu ya, seperti tadi bahwa ada Allah itu meninggikan derajat beberapa nabi daripada nabi yang lain kan gitu. Nah diantaranya yang mempunyai keteguhan luar biasa ini. Keteguhan itu ya dibuktikan dengan apa? Ya dengan diuji oleh Allah ya. Para nabi itu juga diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti Nabi Ibrahim diuji dengan menyembelih putranya, walaupun tidak, akhirnya diganti domba ya. Lalu kemudian Nabi Musa yang diuji dengan masa kecilnya dengan umatnya yang sering membangkang. Lalu Nabi Nuh yang diuji umatnya dengan yang membangkang sampai 1000 tahun itu. Lalu Nabi Isa juga begitu. Nah, Nabi Muhammad itu pernah bersabda bahwa beliau Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Nabi yang paling banyak diujinya gitu, banyak cobaan. Lalu Pak Beni dari Gandari, bahwasannya mengapa kok yang sangat terkenal ini kok Nabi Firaun, mengapa bukan Nabi Namrud begitu? Bukan Nabi Firaun, Nabi Firaun yang lebih terkenal, mengapa bukan Nabi Namrud? Raja Firaun lebih terkenal daripada Raja Namrud. Raja nggih Bu Dina. Iya. Nah, nggih. Jadi Raja Namrud, lalu Raja Fir'aun itu lebih terkenal gitu, karena mungkin sering diceritakan. Ini ada kedekatan begini. Mengapa kok Raja Fir'aun itu lebih terkenal? Ya karena pada masa kita sekarang ini pun, ya, mohon maaf, yang namanya kaum Nasrani itu kan mempunyai perjanjian lama, dan perjanjian baru, Bible itu ya. Bible bukan Injil ya. Bible, Injil. Nah, Raja mungkin karena di lingkungan kita ini masih banyak bersinggungan dengan orang-orang yang beragama Nasrani, Yahudi, maka cerita-cerita tentang Raja Fir'aun di mana itu masanya Nabi Musa ya, dan Nabi Musa itu adalah Nabi Musa yang mempunyai diturunkan kepadanya kitab Taurat. Taurat itu adalah kitab dari orang-orang Yahudi dan Injil yang Nasrani, maka
cerita tentang Raja Fir'aun ini lebih kuat sering kita dengarkan daripada Raja Namrud. Karena kalau merujuk kepada kitab-kitab tafsir memang disebutkan bahwa yang raja yang saat itu bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam itu adalah Raja Namrud di Babilonia gitu. Ya karena sering diceritakan itu sehingga lebih terkenal. Lalu kemudian dari Bu Siti dibangun tapan, mengapa bapak para nabi itu bukan Nabi Adam ataupun bukan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah memang di Al-Quran itu ya tidak pernah disebut bahwa Nabi Ibrahim itu bapak para nabi, enggak. Muncullah nama dari bapak para nabi ini kan dari penafsiran atau label-label yang diberikan oleh orang sekarang kan begitu. Nah, dan orang lain setuju ya karena kesetujuannya itu maka itu menjadi terkenal kan begitu. Tetapi kalau memang disebut bahwa Nabi Ibrahim, mengapa orang-orang sekarang banyak menyebut Nabi Ibrahim adalah bapak para nabi? Karena nabi-nabi sesudah Nabi Ibrahim itu kebanyakan itu adalah keturunan dari beliau. Nah, dari jalur Nabi Ishak, Nabi Ibrahim mempunyai anak Nabi Ishak, itu muncullah Nabi Yakub. Nabi Yakub ada Nabi Yusuf, Nabi Ilyas, sampai kemudian Nabi Isa alaihimussalam. Nah, mereka itu adalah keturunan dari Nabi Ibrahim. Lalu sampai yang di jalur Nabi Ismail, Nabi Ibrahim mempunyai anak Nabi Ismail, lalu kemudian mempunyai keturunan sampai Abdul Muthalib, lalu kemudian Abdullah, lalu kemudian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu. Sehingga kalau ditarik dari jalur kita membuat sanad keturunan itu, maka memang tampak sekali bahwa Nabi Ibrahim di situ ada di atas itu. Bahkan Nabi Lut alaihissalam itu juga saudara sepupu dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, mungkin kalau ditarik ke atas lagi ya tetap Nabi Adam gitu. Tapi ini adalah penyebutan yang dibuat oleh orang-orang sekarang. Kalau di dalam Al-Quran sendiri tidak ada, tidak masalah menurut saya penyebutan itu. Nah, kan ada penjelasannya yang penting. Kalau Nabi Muhammad mengapa kok tidak disebut sebagai bapak para nabi? Nabi Muhammad itu disebut sebagai penghulunya para nabi, penghulu atau Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Sayyidul Anbiya wal Mursalin itu adalah penghulu para nabi dan para rasul. Penghulu itu pemimpinnya, orang nomor satunya, itu ibaratnya begitu ya, pemimpinnya. Dan itu di Rasulullah itu sendiri dawuh atau Rasulullah bersabda seperti itu bahwa saya bukan sombong, tapi saya ini adalah pemimpin para nabi dan para rasul. Dan ada hadis juga yang menyebutkan bahwasannya nanti di hari kiamat nanti, pada waktu kita menanti semua manusia itu menanti pengadilan di Yaumul Hisab, hari perhitungan itu, kita itu kan kelelahan, hampir semua makhluk terutama manusia itu kelelahan di muka bumi ini karena harus menanti hari pengadilan yang tidak segera datang. Itu banyak umat manusia itu, ayo kita meminta Nabi Adam, kita minta Nabi Adam untuk segera meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita segera diadili. Tetapi Nabi Adam bukan saya. Akhirnya manusia itu pergi ke nabi-nabi itu sampai Nabi Musa, Nabi Isa. Akhirnya tidak mau semua, tidak berani karena merasa sudah mempunyai satu kesalahan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan satu-satunya yang kemudian mengabulkan permintaan banyak manusia saat itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian Nabi sujud memohon kepada Allah untuk memberikan segera pengadilan itu, dan terlepas dari tekanan yang kalau kita masa kecil itu kan disebutkan matahari itu cuma satu jengkal di atas kita, banjir keringat itu sampai hampir menyentuh hidung kita gitu. Itu sangat luar biasa, tekanan atau kesusahan saat.
dan hanya Nabi Muhammad. Nggih. Nah, Ya, itu masih ada satu pertanyaan yang belum dijawab, tapi saat ini dari Jakarta ada yang akan terhubung, bisakah oh nggih. Pak Ustadz ya? Nggih, silakan. Ya, saya sapa untuk Ibu Sri yang ada di Jakarta ya. Assalamualaikum Ibu Sri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustaz. dengan Ibu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sri ini Ibu Sri di Jalan Matos ya Ibu ya? Adulia. Oh ya, baik, silakan Ibu Sri. Silakan Pak Ustaz. Nggih. Ini kita itu selalu setelah sholat masjid maupun tahajud, kita selalu mendoakan anak kita meskipun sudah berkeluarga, Rabbihabina sholihin. Itu salah Pak Ustaz. Nggih. Mohon penjelasan Pak Ustaz, meskipun mereka itu sudah berkeluarga. Kemudian gini Pak Ustaz, Nabi Ibrahim punya putra namanya Ismail ya Pak Ustaz. Nggih. Lalu hidup sama orang tua, termasuk pertama sama Allah, kedua sama orang tuanya. Yang saya tanyakan di Pak Ustaz, ini Nggih. seandainya anak itu berani sama orang tua, ini suatu lisan ya Pak Ustaz. Nggih. Kita tetap berbuat baik ya Pak Ustaz, mendoakan yang baik Pak Ustaz. Nah betul surga di bawah telapak kaki ibu Pak Ustaz. Nggih. Saya mohon penjelasan. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali kami buka untuk kebersamaan Anda di 5803333. Silahkan untuk yang akan bergabung 5803333. Dan tema kita kisah Nabi Ibrahim. Untuk yang sudah bergabung, Assalamualaikum Pak Ustadz. Ini ada yang sedikit berbeda Pak Ustadz, mungkin nanti bisa ditanggapi ya. Yeah. Untuk Ibu Dari, mau tanya kalau kita dapat kabar duka cita itu Pak Ustadz, ada yang meninggal gitu, selain mengucapkan innalillahi dan seterusnya, apakah juga mengucapkan semoga almarhum atau almarhumah husnul khotimah? Apakah seperti itu? Kemudian Assalamualaikum Pak Ustadz, Ibu Nani yang ada di Kodean, ini Ibu Nani di Kodean, mau tanya Pak Ustadz, bagaimana cara mempertebal iman agar tidak tergoda dengan kebutuhan duniawi dan bagaimana ya doanya begitu. Oke, untuk yang sudah bergabung dalam religi pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak, ini tolong dihubungkan tadi sama ini Mbak, tolong menjadikan jawaban Pak Ustadz. Iya, sudah terhubung ini dengan Ibu siapa Pak? Ibu? Ibu Sri, langsung saja Bu Sri. Ini sudah, saya sudah bertanya, tinggal saya mau mendengarkan jawabannya. Iya Ibu Sri, belum dijawab memang Ibu, ditunggu. Ya. Iya, baik, terima kasih Bu Sri. Ya baik, terima kasih untuk Ibu Sri yang sudah bergabung. Dan Pak Edwin Aldrin, mau menanyakan Pak Ustadz, Firaun itu jabatan bukan nama diri. Kalau Namrud itu Nebukadnezar. Apakah benar demikian Pak Ustadz begitu? Firaun itu jabatan bukan nama diri, sementara Namrud itu Nebukadnezar. Apakah benar begitu? Kemudian untuk Pak Heru yang ada di Kesumanan Negara, terima kasih untuk WhatsApp-nya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Kalau contoh kesabaran dari Nabi Ibrahim ketika dihadapkan kepada tantangan, cobaan, ujian, selalu bersikap tenang dan bijaksana. Tetapi kita dapat ujian sedikit saja sudah sangat panik begitu. Menyikapinya bagaimana begitu Pak Ustadz? Mungkin akan ditanggapi terlebih dahulu Pak Ustadz dengan satu pertanyaan tadi dari Bu Siti yang belum terjawab terkait ini ya, Nabi Ibrahim memang memiliki madu di jarinya begitu sehingga tumbuh dewasa melalui madu yang dihisapnya. Apakah benar demikian? Silakan Pak Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjut dari pertanyaan Bu Siti di Banguntapan tadi, apakah cerita itu benar gitu ya? Cerita itu tidak ada di dalam Al-Qur'an gitu ya. Kebenarannya itu masih 50-50. Karena kita diperintahkan juga oleh Rasulullah untuk cerita-cerita yang mohon maaf itu datang dari pihak lain, itu kita tidak, pihak lain itu pihak Nasrani, pihak Yahudi gitu. Kita tidak harus menyalahkan atau membenarkannya kan begitu. Nah, saya sendiri ya tidak berani apakah itu benar-benar seperti itu atau tidak begitu, cerita-cerita seperti itu karena di dalam Al-Qur'an atau tidak. Itu tidak. Sikap para ulama
di kitab-kitab tafsir, walaupun mereka juga menulis kisah itu adalah ya ini bisa benar atau tidak kan begitu. Ya sepanjang itu tidak mencederai dari keimanan kita tidak masalah kan begitu. Jadi begitu Bu Siti di Bangun Tampan tentang Nabi Ibrahim menghisap madu itu. Kalau mukjizat menghisap madu dan seandainya cerita itu memang kita sikapi 50% benar, ya itu mungkin saja karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak kan begitu. Jadi untuk Bu Sri di Wates, doa untuk anak yang sudah berkeluarga, mendoakan anak yang sudah berkeluarga. Rabbi habli minas sholihin, ya Allah anugerahikanlah kami, berikanlah kepada kami keturunan yang soleh. Ya itu apakah masih berlaku untuk anak-anak yang sudah berkeluarga? Ya kan kita tidak pernah sekalipun yang namanya ada mantan anak kan tidak pernah. Oleh karena itu doa-doa itu pun sungguh akan tetap tersambungkan juga untuk anak keturunan kita. Bahkan ya sampai tadi itu ada sebutan bahwa Nabi Ibrahim itu adalah bapak para nabi, itu juga merupakan satu tanda. Bahkan kita kalau dengan ikhlas mendoakan itu tidak hanya untuk anak kita, tetapi bersambung sampai anak keturunan kita, cucu, cicit dan seterusnya itu. Maka berdoa itu sangat penting. Berdoa itu sangat penting. Hanya saja yang lebih penting lagi itu adalah doa itu harus dilandasi kepasrahan, dilandasi keyakinan gitu, dan dilandasi ikhtiar. Nah, jadi yakin tapi juga ikhtiar. Karena ikhtiar itu adalah bagian dari doa itu. Ya, karena Rasulullah bersabda bagaimana seseorang berdoa tetapi makanannya haram dan yang lain-lain. Itu artinya doa itu harus dilandasi oleh rasa yakin, rasa tawakal, tapi juga ikhtiar. Nah ini pendalaman terhadap makna doa sesungguhnya ini yang sangat perlu dikupas lebih lanjut, lebih mendalam, agar doa itu intinya tidak hanya di lisan. Nah, kita melakukan ikhtiar itu adalah bagian dari doa-doa itu sendiri gitu. Oke, itu jawaban dari Ibu Sri di Wates gitu ya Bu. Sekali lagi bahwa doa untuk anak itu masih walaupun sudah berkeluarga, itu untuk anak keturunan kita, Rabbi habli minas sholihin gitu. Jadi apakah untuk doa itu juga kita doakan untuk anak yang tidak baik atau yang ngengkelan, ngeyelan, nakal kepada bapak ibunya gitu. Ya kita harus selalu mendoakannya, tetapi sekali lagi itu tadi ada ikhtiar. Ikhtiar bagaimana kita mendoakan anak-anak kita yang sudah berkeluarga. Caranya kalau memang anak kita yang sudah berkeluarga itu kurang bagus, dicoba dengan beberapa teknik. Umpamanya kita buat satu forum silaturahim keluarga, lalu mendatangkan sesepuh-sesepuh, ustadz-ustadz, kiai-kiai, ulama-ulama yang diperkirakan akan mampu untuk memberikan siraman rohani kepada anak kita. Nah, kalau ini kita sekarang ini kan banyak umpamanya khataman di grup-grup WA itu. Nah, seperti saya itu juga mempunyai ini khataman dengan keluarga bapak saya gitu. Tiap 1 minggu sekali, nanti hari Jumatnya doa walaupun maksudnya doa khataman itu seminggu sekali gitu. Sehingga setiap orang satu juz dalam seminggu. Itu 1 hari mungkin kan 1 lembar, 2 lembar itu cukup. Lah itu adalah sebuah cara-cara, teknik-teknik bagaimana kita untuk mengkonsolidasi anak keturunan kita, ibaratnya begitu. Nah, ya itu. Jadi Bu Sri, coba dicari cara-cara, karena cara kita berikhtiar, kesungguhan berikhtiar mencari cara itu adalah bagian dari doa itu sendiri. Makanya kan ikhtiar dan doa kan gitu orang selalu menyebut.
Oke, begitu. Mudah-mudahan bermanfaat Ibu Sri Diwata. Agak singkat Pak Ustadz, masih ada beberapa WhatsApp yang harus ditanggapi, silakan. Ibu Ndari, pertanyaan Ndari. Bunda Ndari, kabar duka selain innalillahi wa inna ilaihi rajiun, apakah juga mendoakan husnul khotimah? Iya, itu baik. Tidak masalah gitu, tidak masalah. Ibu Nani, bagaimana cara, kalau tidak salah ya pertanyaannya, bagaimana cara mempertebal iman? Ya tadi sudah diungkap sebuah kisah Nabi Ibrahim. Kita harus mendaya gunakan satu, apapun potensi yang diberikan oleh Allah kepada kita. Satu, akal. Dua, hati, rasa. Lalu kemudian indera. Lalu kemudian uang, waktu, jaringan. Itu harus disetel. Disetel itu dihidupkan untuk semua hidup. Contoh, 1 hari sekali kita betul-betul ngaji tafsir. 1 jam saja. Itu kan sudah semua itu. Kita menggunakan akal kita menggunakan perasaan kita untuk memahami juga. Itu yang namanya akal yang di dalam hati, perasaan kita itu. Lalu kita juga menyisihkan waktu. Mungkin kita juga harus membeli buku-buku kitab tafsir. Mungkin kita juga harus mendatangkan seorang guru. Itu semua kan kesungguhan. Semua harta juga iya, pikiran. Nah, itu adalah sebuah kesungguhan. Caranya untuk meningkatkan, mempertebal iman seperti itu. Bahkan ya, satu saat mungkin kalau gurunya menyarankan harus puasa sunnah. Senin Kemis, atau puasa Daud, atau harus merutinkan berzikir atau berwirid. Itu sangat mungkin lah hal-hal seperti itu bisa mempertebal iman. Nah, kuncinya itu semua dilakukan secara istiqomah gitu. Tiap hari ngaji tafsir, insya Allah nanti akan Allah menganugerahkan ketebalan iman kita. Bahkan kita mungkin kalau ada orang mengatakan bahwa wah Islam itu begini, itu rasa kita itu otomatis menolak, karena memang tebalnya iman kita. Saya sudah pengalaman, saya sudah ngaji, saya sudah merasakan betapa iman Islam itu adalah benar. Kalau ada orang bilang gitu, bilang 100 juta kali saya nggak percaya, kan begitu. Karena itulah ketebalan iman itu. Ya, itu berarti tekniknya seperti itu. Pak Edwin atau Elwin, bahwa Namrud itu jabatan bukan nama diri. Benar Bapak, memang seperti Fir'aun ya, seperti Hamengkubuwono kalau di kita itu adalah nama jabatan. Tentu Sri Sultan HB10 mempunyai nama kecil ya. Nah, begitu juga Namrud maupun Fir'aun itu adalah nama jabatan, bukan nama diri. Ya, itu saya sepakat dan memang pernah saya baca itu, cuma saya nggak hafal nama-nama Namrudnya Nabi Ibrahim, lalu Fir'aunnya Nabi Musa, itu saya nggak hafal. Lalu mereka itu mempunyai keteguhan yang luar biasa, sehingga kalau dicoba yang sampai seperti itu, seperti diminta untuk menyembelih anaknya tidak panik. Mengapa kok kita mudah panik? Ya jawabannya ringkasnya, karena keimanan kita tidak setebal keimanan para nabi itu. Nah, bagaimana agar kita mampu ikhtiar kita bagaimana untuk mempertebal iman? Ya seperti jawaban untuk Bu Nani tadi, bahwa kita harus rutin tiap hari mendayagunakan segala apapun yang dianugerahkan oleh Allah. Ya. Saya sebut lagi, ada pikiran, ada otak kita, ada akal kita, ada hati kita, ada indera kita, ada uang kita, ada waktu kita. Ya kita harus, itulah yang namanya jihad itu. Innal ladzina jahadu itu kalau ya jihad tidak melulu harus pakai pedang, tetapi jihad bagaimana kita mempertebal keimanan kita itu juga jihad kesungguhan. Ya namanya orang ingin sungguh-sungguh ya harus mendayagunakan apa yang dilakukan. Itu Bu Dina, sudah saya jawab semua. Pak Ustadz, masih ada satu lagi mungkin bisa ditanggapi, sangat singkat ya Pak Ustadz. Dari Mbak Vero yang ada di Karangkajian, Mbak Vero di Karangkajian, menyekutukan Tuhan itu sampai sekarang masih ada atau marak. Nah, menyikapi teladan Nabi Ibrahim, bagaimana mengatasi ini? Singkat saja Pak Ustadz. Bagaimana mengatasi penyekutuan terhadap Tuhan yang marak saat ini? Ya tadi, mempertebal iman. Itu sekaligus sebetulnya. Gelap itu akan tersingkir saat cahaya menerangi, kan begitu. Kalau cahaya itu menerangi, ya
itu gelap menyingkir. Kalau matahari datang yang malam ya giliran dong kan begitu. Nah, mataharinya sekarang ya. Ya itu juga kalau ya, keimanan kita menjadi tebal, ya otomatis kebodohan-kebodohan yang kemudian bisa menjerumuskan kita kepada kesyirikan itu akan tersingkir. Nah, tekniknya seperti tadi, mempertebal iman, mendayagunakan kita, semuanya yang ada dianugerahkan oleh Allah itu untuk mencari ketebalan iman itu gitu. Nah, bahkan di dalam Al-Quran disebutkan sangat tegas sekali, hawa nafsu kita itu bisa menjadi Tuhan. Loh, itu kan berarti kan syirik kita kalau menuhankan hawa nafsu. Itu sudah halus sekali. Nah, itu kan juga harus, itu jelas di dalam Al-Quran, maka juga harus kita pahami sampai seperti itu. Sehingga dengan seperti itu kita akan mendekati kualitas-kualitas para nabi itu. Mendekati kualitas para nabi Muhammad SAW, termasuk Nabi Ibrahim alaihissalam dan nabi-nabi yang lain. Tidak gampang panik, tidak gampang susah, resah, gelisah. Monggo Bapak Ibu dan pendengar semuanya kaum muslimin, kita bareng-bareng berproses, bareng-bareng berdoa, kita saling mendoakan. Kita sudah saling mendoakan dengan Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Itu sesungguhnya kita sudah saling mendoakan. Tapi seringkali orang hanya diucapkan, tapi hikmati, saya mendoakan semua orang kaum muslimin muslimat, saya mendoakan tetangga saya yang muslim muslimat itu agar kita bisa tersambung untuk bersama-sama menuju Allah Subhanahu wa taala, sehingga saat mati innalillahi wa inna ilaihi rajiun, kita milik Allah, itu betul-betul terpatri di dalam diri kita. Kita itu milik Allah dan kita kembali kepada Allah. Nah, los. Nah, disitulah mungkin husnul khotimah, karena kita sudah los, milik Allah, bukan milik dunia ini, bukan milik ya begitulah. Mudah-mudahan dengan kita mempertebal iman, lalu loslah kita itu mengakui milik Tuhan, loslah juga kita itu menuju Tuhan, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Terima kasih Pak Ustadz untuk pencerahannya pagi hari ini dan mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik pendengar, demikian perbincangan kita bersama beliau Bapak Ustadz Lukman SH MPD dari Fakultas Ilmu Agama Islam UII Yogyakarta tentang kisah Nabi Ibrahim. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.